Devan berdiri dari kursinya lalu melangkah mendekati Kiran dengan sikap yang santai. Bahkan Devan tampak biasa saja melihat Kiran yang kesal mendengar syaratnya tadi. Aku lahir dari keluarga pebisnis tante. Setiap ingin bekerja sama dan bernegosiasi dengan orang, aku selalu memikirkan untung yang aku dapat. Aku tidak mungkin menerima begitu saja kalau tahu hanya menguntungkan lawan. Itu namanya bodoh. Aku sudah bilang sama kamu kalau aku akan melunasi uang yang aku ambil darimu. Kamu bisa memotong dari gajiku setiap bulan. Kalau kamu merasa rugi, kamu bisa menambahkan bunganya. Devan malah tersenyum sinis melihat Kiran. Harusnya tante pinjam uang ke rentenir saja. Kenapa malah datang padaku? Jujur saja, aku takut pinjam uang pada rentenir. Selain bunganya yang sangat besar, mereka juga sangat kejam. Bisa melakukan apapun pada orang dengan alasan hutang. Kalau terlambat melunasinya, mereka akan menaikkan bunganya. Dan aku juga tidak mau orang tua khawatir, kalau aku datang pinjam ke rentenir. Tante takut meminjam uang pada rentenir tapi barusan tante menganggapku seperti rentenir, ucap Devan menatap dingin Kiran. Karena kamu ingin untung, makanya aku berikan solusi yang baik. Dan aku datang bukan untuk minta uang tapi meminjam Devan. Tolong bedakan itu. Tegas Kiran dengan tatapan tegasnya melihat Devan. Aku tahu kalau tante datang pinjam uang tapi aku tidak berniat meminjamkan uangku pada siapapun. Kecuali kalau tante menyetujui syaratku tadi, uang 500 juta itu akan jadi milik tante. Syaratmu keterlaluan. Itu transaksi menguntungkan untuk kita berdua. Tante menginginkan uangku sedangkan aku menginginkan malam mengempat-irempat-hekan dengan tante, ucap Devan santai. Aku memang butuh uang tapi aku tidak ingin berzina Devan, tegas Kiran terus menatap Devan tanpa rasa takut. Devan tidak segera menjawab. Ia malah mendekati Kiran lalu meletakkan jari telunjuknya di dagu Kiran dan mengangkat dagu itu sedikit sampai ia bisa melihat jelas bibir merah milik Kiran. Kiran mengerutkan keningnya, menatap Devan. Ia merasa tidak nyaman dan risih dengan Devan yang menyentuh dagunya. Namun ia membiarkannya karena ingin tahu apa yang ingin dilakukan Devan. Aku tahu tante tidak suka hubungan seperti itu. Makanya aku ingin kita menikah saja, tante. Kiran terkejut mendengar ucapan Devan. Menikah? Benar, jelas Devan sembari mengusap bibir bawah Kiran dengan ibu jarinya. Kiran makin risih hingga ia menyingkirkan tangan Devan darinya. Sepertinya kau memang sudah tidak waras sampai kau mengajakku menikah. Tante tidak suka berzina, makanya aku mengajak tante menikah. Apa menikah dengan tante adalah dosa? Bukan dosa tapi salah Devan. Ingat, aku mantan istri om kamu. Gak ada sejarahnya, seorang keponakan menikahi mantan istri omnya. Kalau begitu, kita buat sejarahnya saja, jawab Devan dengan santai. Kiran malah tercengang mendengar ucapan Devan. Namun ia berusaha untuk tenang agar bisa bicara baik-baik dengan Devan dan agar bisa membuat Devan mengerti. Devan, aku tahu mungkin kamu masih mengingat malam itu dan kejadian itulah yang buat kamu begini. Tapi kamu harus sadar, aku siapa. Aku sadar tante siapa, balas Devan sembari melipat kedua tangannya di bawah dadanya. Dengarkan aku. Aku sudah pernah jadi istri om kamu. Kami berdua punya hubungan yang tidak baik setelah cerai. Tuan Surendra pasti tidak akan menerima pernikahan ini. Begitu juga dengan Jenar, mama kamu. Aku dan dia berteman baik. Apa jadinya kalau aku menikah dengan kamu? Jenar akan membenciku. Kau tahu kan, ibumu ingin sekali kamu menikah dengan perempuan baik-baik yang cocok dengan kamu. Bukan janda yang pernah menikah dengan adiknya.
Memangnya aku bilang akan menikah meriah di depan banyak orang? Kening Kiran mengerut. Maksud kamu? Aku tidak berniat mengatakan pada semua orang tentang pernikahan ini. Ini hanya sebuah transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Tante butuh uang dan aku bisa kasih berapapun yang tante mau. Tapi tubuh tante akan jadi milikku. Jadi kamu ingin merahasiakan pernikahan ini? Tanya Kiran memastikan. Benar. Aku heran dengan kamu Devan. Kamu bisa mendapatkan wanita yang pantas untukmu dan kamu pun tidak perlu merahasiakannya. Tapi kenapa kamu malah memilih aku yang pastinya merumitkan hidupmu? Devan kembali melangkah maju mendekati Kiran lalu mendekatkan kepalanya di telinga Kiran. Aku suka tantangan dan suka yang menantang tante, bisiknya dengan lembut di telinga Kiran. Kiran melirik tajam Devan yang tersenyum melihatnya. Ekor matanya itu pun mengikuti Devan yang kembali berdiri tegak di depannya. Kau tahu, aku mandul. Kiran mengatakan apapun yang bisa membuat Devan mengurungkan niatnya. Jika Devan mundur menikahinya, Devan mungkin bisa memberikan syarat lain. Justru karena tante mandul, tante memenuhi syarat yang kuinginkan. Jujur saja, aku belum siap menjadi seorang ayah. Aku masih ingin bersenang-senang dengan orang yang kuinginkan. Devan, kalau tante tidak bisa menyetujui syaratku, mohon maaf, aku juga tidak bisa berikan uang yang tante minta. Demi keinginannya tercapai, Devan membuat Kiran tak punya pilihan lain. Ia berubah menjadi jahat dengan menolak permintaan Kiran. Padahal ia biasa menghabiskan uang lebih dari jumlah yang diminta Kiran untuk orang lain. Sebab kenyataannya, ia bukanlah orang yang akan berpikir panjang sebelum mengeluarkan uangnya. Ia termasuk royal. Kiran hanya diam di sana. Namun ia tidak diam saja di sana. Ia memikirkan syarat Devan dan juga cara lain mendapatkan uang. Di kontrakannya, ia masih menyimpan pakaian pemberian Devan. Ia bisa menjualnya tapi uang yang didapatkan dari menjual pakaian itu pun tak sampai 500 juta. Apa tante memikirkan untuk menjual pemberianku kemarin? Jangan lupa, walau aku sudah berikan tapi itu tetap dariku. Kiran terkejut mendengar Devan tahu isi pikirannya. Namun tentu ia tidak akan mengakuinya. Di saat ingin membuka mulut untuk membantah, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari Bu Tina. Kiran segera mengangkat panggilan ibunya. Halo Bu. Kiran, kamu ada di mana? Di luar Bu. Kenapa Bu? Ibu ketemu suster dan suster menagih biaya rumah sakitnya nak. Apa sekarang kamu ada di bank ambil uangnya? Tanya Bu Tina terdengar khawatir. Iya Bu. Kiran gugup karena jujur saja ia tidak bisa berbohong pada ibunya. Oke, Ibu akan bilang pada suster. Dan kami menunggumu di sini. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Panggilan itu pun berakhir. Kiran kembali melihat Devan yang sedang duduk santai menyilangkan kedua kakinya di sana sembari menikmati tehnya. Tingkahnya yang angkuh seperti bos besar. Ya, dia memang seorang bos tapi kali ini di mata Kiran, pria di depannya itu sudah seperti penguasa dunia yang bisa melakukan apapun. Begitu sombong dan angkuh. Kenapa aku tidak tahu kalau dia punya sisi seperti ini? Batin Kiran tak menyangka bisa melihat sikap angkuh Devan yang selama ini tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia selalu melihat sosok Devan yang baik, ramah dan sopan di depannya. Oke Devan. Aku terima syaratmu. Devan terkejut mendengar Kiran menerima syaratnya. Ia mengira bahwa Kiran akan menolaknya. Namun meski ditolak, Devan tidak akan menutup mata. Ia akan tetap membantu Kiran secara diam-diam. Benarkah?
Tanya Devan memastikan. Aku sudah mengambil keputusan untuk menerima syaratmu. Tapi berikan uangnya dulu lalu menikah, karena aku butuh uangnya sekarang. Pernikahan bisa dilakukan setelah ayahku keluar dari rumah sakit. Aku ingin pernikahannya dilakukan sekarang, tegas Devan menatap dingin Kiran. Ayahku masih di rumah sakit Devan. Dan aku harus ke rumah sakit untuk mengurus biaya rumah sakitnya. Masalah biaya rumah sakit akan diurus oleh pengacaraku. Dia akan membereskannya. Sedangkan kita harus menyiapkan pernikahan hari ini, paksa Devan yang tidak mau menundanya. Kau takut aku melarikan diri? Tanya Kiran yang kembali kesal karena Devan. Kamu tidak mungkin melarikan diri tapi aku selalu memikirkan semuanya dengan baik agar tidak mudah ditipu oleh orang. Apalagi ini sebuah transaksi. Kau menerima uangnya dan aku menerima syaratmu di saat bersamaan. Bukankah itu kerjasama yang adil? Kiran menghela nafas beratnya. Ia menutup matanya mencoba untuk menenangkan dirinya yang sedang emosi. Detik itu juga ia membuka matanya melihat Devan. Oke, kita akan menikah hari ini. Devan yang mendengarnya, tersenyum puas. Lalu ia berdiri dari tempatnya dan merapikan jas luarnya sembari menatap Kiran dengan senyuman puas. Ayo sayang. Kita pergi menikah. Ucapnya lalu menarik Kiran pergi dari apartemen itu. Devan melajukan mobilnya ke rumah paman Kiran. Dalam perjalanan ke sana, Devan menghubungi pengacaranya untuk datang melunasi biaya rumah sakit ayah Kiran. Setelah menghubungi pengacaranya, Devan menghubungi Elwin untuk membawa seorang penghulu ke rumah paman Kiran. Devan, kau tahu, menikah itu tidak gampang. Bukan hanya ijab kabul lalu selesai tapi butuh banyak dokumen dari pihak laki-laki dan wanita. Kalau begitu, kita akan menikah di Goa saja. Sekarang, aku akan mengantarmu ke kontrakanmu untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan lalu kita ke Goa. Kamu pasti sudah tahu dokumen apa saja yang dibutuhkan karena kamu sudah menikah sebelumnya. Jadi aku tidak perlu mengajarimu lagi. Devan kembali menghubungi Elwin asistennya ke apartemennya untuk mengambil berkas yang dibutuhkan untuk menikah. Lalu meminta Elwin menjemput paman Kiran ke Goa. Dasar gila. Kiran hanya bisa mengumpat melihat Devan yang terlalu memaksakan pernikahan ini. Devan yang mendengarnya hanya tersenyum miring. Kiran kesal sedangkan Devan begitu menginginkan pernikahan ini hingga ia harus menyelesaikannya hari ini juga. Devan dan Kiran kini sampai di kantor Goa. Mereka duduk di ruang tunggu sembari menunggu Pak Yasa paman Kiran yang akan menjadi wali nikahnya. Devan juga menunggu Elwin dan salah satu bawahannya yang pergi menjemput Pak Yasa. Elwin sempat ada di kantor Goa sekedar memberikan Devan dokumen yang dibutuhkan untuk menikah. Pak Abdi, penghulu atau petugas pencatat perkawinan masuk ke ruangannya di mana Devan dan Kiran duduk menunggu. Saya minta maaf karena sudah membuat Anda menunggu lama. Ucapnya sembari menarik kursi dan duduk di kursi depan Devan dan Kiran. Tidak apa-apa Pak, balas Kiran tersenyum ramah. Anda bilang tadi, Anda sudah bercerai dengan suami sebelumnya sebulan lalu. Tanya Pak Abdi memastikan lagi ucapan Kiran. Ya Pak. Berarti Anda belum boleh menikah Bu Kiran. Karena hukumnya, Anda masih dalam masa idah. Masa idah setelah Anda ditalak suami Anda sebelumnya, selama 90 hari dan ini baru sebulan lebih. Jadi Anda harus menunggu 60 hari lagi, baru boleh menikah. Bukan mantan suami saya yang menjatuhkan talak pada saya tapi saya yang menggugat dia. Saya juga berikan dia uang tebusan agar dia menjatuhkan saya talak. Sebulan lalu saat Kiran menggugat Indra ke pengadilan, ia memang diharuskan membayar tebusan pada Indra agar dirinya bisa dijatuhkan talak.
Kalau seperti itu, berarti masa idah Anda sudah selesai dan Anda sudah boleh menikah dengan pria lain. Terima kasih Pak. Lalu alasan Anda tiba-tiba ingin menikah karena apa? Apa karena Anda hamil? Tanya Pak Abdi. Devan kesal mendengar pertanyaan pria di depannya itu sampai ia menatap tajam Pak Abdi. Kami sudah jawab semua yang perlu kami jawab. Apa itu juga harus dijawab? Tentu saja Pak Devan. Karena menikah itu harus sama-sama suka. Bukan karena terpaksa atau karena diancam. Saya tidak hamil dan saya juga tidak terpaksa Pak. Kiran segera menyahut saat Devan ingin membuka mulut untuk membalas ucapan petugas pencatat perkawinan itu. Ia tidak mau ada perdebatan lagi di tempat ini. Kiran saat ini ingin menyelesaikan ini secepatnya lalu datang ke rumah sakit melihat ayahnya. Oke, karena tidak ada paksaan. Jadi kita bisa lanjutkan lagi. Sebentar, saya akan catat dokumen kalian. Devan yang tadinya khawatir tidak bisa menikah dengan Kiran sekarang, kini merasa lega mendengar ucapan si petugas perkawinan itu. Di saat penghulu itu sibuk mencatat, Pak Yasa tiba dengan Elwin. Ekspresi Pak Yasa tampak serius. Beliau langsung mendatangi Kiran. Ada apa ini Kiran? Kiran tidak segera menjawab pamannya. Ia berdiri dari sana lalu menarik pamannya keluar dari ruangan itu untuk bicara lebih dulu dengan Pak Yasa. Om dengar kalau kamu baru saja cerai dengan suamimu Indra lalu kenapa kamu tiba-tiba mau menikah dengan pria lain? Bahkan menikahnya di kantor gua. Pak Yasa terkejut mendengar kabar Kiran akan menikah sampai ia bertanya tanpa memberi kesempatan Kiran untuk bicara lebih dulu. Ayahku masuk rumah sakit dan ayah harus dioperasi Om. Biayanya cukup besar dan kami tidak punya uang sebanyak itu untuk bayar biaya rumah sakitnya. Lalu ada Devan yang mau bantu bayarkan semua biaya rumah sakit ayah tapi aku harus menikah dengan dia. Tolong bantu aku Om. Ini demi ayahku. Jadi kau terpaksa menikah hanya karena uang? Tanya Pak Yasa tak menyangka bahwa Kiran menikah karena uang. Aku tidak punya pilihan Om. Dan Devan juga bukan orang jahat, ucap Kiran membujuk Pak Yasa agar merestuinya. Pak Yasa menghela nafas panjangnya. Ia tidak bisa menolak permintaan Kiran yang sedang terdesak. Kamu sudah dewasa dan sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi kamu pasti sudah tahu apa yang kamu mau dan sudah tahu konsekuensi dari pernikahan ini. Om cuma berharap, kamu bahagia. Terima kasih Om. Kiran dan Pak Yasa kembali ke ruangan pencatat perkawinan. Elwin yang melihat Kiran masuk, segera menghampiri Kiran dan langsung memberikan baju kebaya pada Kiran. Kiran tidak meraihnya malah menoleh ke Devan. Walau menikahnya di sini tapi kamu harus tetap pakai baju yang biasa dipakai orang untuk menikah, ucap Devan. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia kembali melihat Elwin dan meraih pakaian itu. Maaf Pak. Di sini ada ruangan yang bisa saya pakai untuk ganti baju. Oh ada Bu Kiran. Ruangan di sebelah ini, ada ruangan kosong. Ganti di sana, balas Pak Abdi. Kiran segera ke ruangan itu untuk mengganti pakaiannya dengan kebaya. Menit berikutnya, ia kembali dan semua orang sudah siap di dalam ruangan itu. Silahkan duduk Bu Kiran. Pak Abdi sang penghulu mempersilahkan Kiran duduk di depannya. Di sana, dua saksi juga sudah duduk di kursinya. Pak Yasa pun sudah siap untuk menjadi wali nikah keponakannya. Setelah Kiran duduk di samping Devan, Pak Abdi beralih melihat Devan. Pak Devan sudah siap. Saya sudah siap sejak 7 jam lalu Pak, ucap Devan yang merasa bahwa ia sudah terlalu lama menunggu di sana. Maafkan saya kalau Anda sudah menunggu terlalu lama. Ini karena Anda harus dinikahkan hari ini juga,
Sedangkan saya harus menyelesaikan berkas kalian berdua, jelas Pak Abdi yang tetap santai. Kiran dan Devan pun dinikahkan di sana. Setelah kata "sah" terucap dari dua saksi, Kiran seketika menjadi tak semangat. Namun ia tetap menoleh ke Devan lalu meraih tangan Devan dan menciumnya untuk memperlihatkan pada mereka bahwa ia sama sekali tak terpaksa. Pukul 4 sore, pernikahan dadakan itu baru selesai. Dari sejak pagi sampai sore, mereka hanya menghabiskan waktu di gua.